Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji lagi hadis Arba'in Nawawiyah, terutama untuk para remaja, orang tua, dan secara umum yang mendengarkan pada malam hari ini. Sebenarnya ini kajian remaja yang disiarkan langsung lewat dari radio Darus Sholihin, lewat YouTube Rumah Eso TV, dan juga medsos yang lainnya. Nah, sebelum kami mulai, nanti terakhir kami akan memberikan 2 hadiah. Ada 2 buku ini, nanti saya tangan langsung, buku yang tidak ada di pasaran, ya, karena memang mau dibagi cuma-cuma saja. Judulnya Ramadan dan Hari Raya saat pandemi Corona. Ramadan dan Hari Raya saat pandemi Corona. Ini nanti bisa Anda dapati untuk 2 orang. Nanti dikirimkan langsung gratis. Jadi dapat cuma ini, ya. Nanti sebutkan nama juga untuk menjawab kuis ini. Kuis yang pertama adalah nanti akan menjawab pertanyaan yang kami sebut lewat telepon di 0812 281 85131. Saya ulang, ini umum, yang ini umum ya. 0812 281 85131. Kemudian yang kedua ini bagi anak-anak remaja, ya, remaja sekitar berapa tahun ya? Ya 25 tahun ke bawah lah. Ya 25 tahun ke bawah, 25 atau 25 tahun ke bawah, anak SMP, SMA ataupun anak kuliah, ya, bisa memberikan pertanyaan dari materi yang akan saya berikan, atau pertanyaan umum sajalah. Nanti sampaikan umur, kemudian nama, ya, nanti silakan bertanya nanti di akhir sesi ini. Jadi saya akan menyampaikan materi 1 hadis saja, hadis ke-9 dari Arba'in Nawawiyah. Kemudian saya akan tunggu telepon pertama untuk jawab kuis dari saya nanti terakhir, umum untuk siapa saja, ya. Untuk bapak, ibu maupun yang remaja. Yang kedua khusus untuk anak remaja yang mengajukan pertanyaan ke saya dengan, ya, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan yang nanti saya jawab. Tapi disyaratkan remaja usia 25 atau di 5 tahun ke bawah. Ya, nanti simak tema kita baik-baik, ya, agar bisa mendapatkan hadiah buku ini, buku menarik nih. Karena tidak ada di pasaran, saya hanya berikan cuma-cuma. Dan ini nanti akan dikirim langsung ke alamat free ongkir. Bebas ongkir, tidak ada, ya, ongkir sama sekali yang Anda tanggung. Jadi cuma menerima saya sampai di rumah. Baik, perintah dan larangan. Ini hadis ke-9, atau judulnya seperti di pamflet, di flyer adalah jalankan semampunya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man nahaitukum anhu fastanibuhu. Wa ma amartukum bi faf'alu minhu. Fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang pada kalian, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi, kalau larangan jauhi semuanya secara total. Tidak ada kalimat di sini jauhilah semampunya, tidak. Namun jauhi secara total. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampunya.
Ya, kalau perintah ini lakukan semampunya. Kalau larangan tadi, ya, kalau yang namanya larangan itu jauhi secara total. Namun kalau namanya perintah, lakukanlah semampunya. Fa inna ma'alakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena orang-orang sebelum kalian itu ahlaka, binasa. Karena apa? Kasratu masailihim, banyak bertanya. Wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisih perintah nabi mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisih perintah nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sini ada yang perlu kita pahami, tadi sudah sebutkan kalau larangan kita jauhi, kalau perintah kita kerjakan semampunya. Tadi umat itu binasa, umat sebelum kalian itu binasa karena kasrah masailihim, banyak bertanya. Apa yang dimaksudkan banyak bertanya di sini? Ya, banyak pertanyaan tidak perlu, nanti akan kita jelaskan lagi. Jadi banyak bertanya bagaimana nanti yang tercela, nanti ada penjelasannya. Kasratu masailihim, ini banyak bertanya. Wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, yaitu tidak mau patuh pada wahyu yang dibawa nabi-nabi mereka. Tidak mau patuh pada wahyu yang dibawa nabi-nabi mereka. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis, ya, jadi remaja perhatikan ini baik-baik. Dan yang mendengar ini perhatikan baik-baik. Ini ada kuis terakhir ya, diingat. Faedah hadis, wajib menahan diri dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Wajib menahan diri dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Jadi larangan apapun di sini ya, asalnya di sini umum nih ya. Larangan wajib maupun larangan haram maksudnya ya, larangan haram maupun larangan makruh, pokoknya dijauhi. Larangan haram maupun larangan makruh, pokoknya dijauhi. Kemudian yang kedua, wajib menjalankan setiap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama kita mampu. Ingat, selama mampu. Karena misalnya ya, kita mau sholat sambil berdiri nih, berdiri posisinya. Ini kan yang kita mampu, kita kerjakan sambil berdiri. Namun suatu saat kita sakit, kita tidak mau berdiri, maka posisinya duduk. Itu namanya sesuai kemampuan. Jadi kalau untuk masalah perintah, dilihat dari kemampuan. Orang bayar zakat, siapa yang dikenakan? Lihat kemampuan dong. Ada syarat-syarat yang masih dipenuhi. Orang disuruh naik haji, kaum muslimin suruh naik haji. Dilihat dari apa? Lihat dari kemampuan juga. Jadi kalau untuk masalah perintah, dilihat dari kemampuan. Terus yang ketiga, menyelisih ajaran para nabi itu sebab kebinasaan. Musibah datang, bencana besar datang, tsunami datang, gempa datang, penyakit-penyakit datang, pandemi itu di seluruh dunia. Nah, itu karena di antara kita menyelisih perintah Nabi. Makanya tidak mau manut pada ajaran Nabi SAW membuat Allah itu murka. Kaum itu jadi binasa. Dan ini kita dapat ambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisahnya kaum Nuh bagaimana mereka berbuat syirik. Kisahnya kaum Hud bagaimana mereka berbuat syirik. Kisahnya kaum Ad itu mereka bagaimana bisa berbuat syirik. Ad dan Samud berbuat syirik bagaimana. Kaum Madian, kaumnya Syuaib itu gimana berbuat syirik. Ya, gara-gara mereka berbuat syirik menyebabkan mereka itu ditimpakan azab, siksa yang pedih. Ini dalam sejarah. Ini karena sebabnya menyelisih Nabi mereka. Bukan karena sebabnya dunia ini nanti ada waktunya pandemi itu datang. Bukan. Karena sebabnya dosa-dosa terlalu banyak. Apalagi dosa syirik. Menyelisih Nabi itulah yang jadi sebab kebinasaan.
yang jadi sebab umat itu binasa. Kemudian faedah yang lainnya lagi, menyelisih tadi ya, banyak bertanya yang tercela adalah di antara sebab terjadinya perselisihan hingga kebinasaan. Banyak bertanya yang tercela itu seperti bertanya pada suatu syariat yang didiamkan dan tidak syariat jelaskan. Maka kita tidak usah tahu cara rincinya gitu. Kalau syariat itu cuma bilang A saja, sudah kita jalankan seperti itu. Tidak perlu tahu rinci sekali, detail sekali. Misalnya, disuruh zikir dengan jari. Abdullah kan lebih bagus dengan jari jemari. Kita pakai tangan kanan nih ya. Namun mungkin ada yang tanya detail lagi, Ustadz ini saya mulai dari jari mana ini? Kelingking, apa telunjuk, apa jempol, ya dari mana yang saya mulai ini? Syariat tidak ajarkan, yang penting dengan jari tangan kanan. Syariat nggak ajarkan persis nih untuk ini. Atau yang syariat tidak sebutkan karena memang belum terjadi. Bagaimana sholat di planet Mars? Ustadz, saya kalau seandainya di planet Mars, gimana saya nanti sholatnya? Kan belum terjadi. Belum ada juga suatu peristiwa yang nyata yang terjadi di sana gitu. Maka jangan bahas ini. Karena syariat tidak bahas juga. Karena memang belum terjadi. Dan kita tidak perlu bahas sampai fikihnya panjang lebar, persisian ulama panjang lebar tentang sholat di planet Mars tadi. Nah, dari remaja ini kadang pemikirannya terlalu maju sehingga pertanyaan ini kadang itu muncul. Maka suatu kejadian yang ini belum terjadi, nggak usah banyak nanya secara detail tentang itu. Sampai kalau itu terjadi baru kita itu tanya. Nah, dari hadis tadi kita ambil kaidah, beberapa kaidah dari hadis. Di sini ada 4 kaidah. Al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal larangan adalah diharamkan. Selama tidak ada dalil yang memalingkan pada yang lain. Berarti kalau Nabi SAW itu larang, asalnya itu haram. Nabi SAW pernah tegur sahabat makan dengan tangan kiri. Apa hukum makan dengan tangan kiri? Asalnya kita bawa larangan ini ke larangan haram dulu. Kecuali kalau ada dalil yang membawa ke makna makruh. Terus kaidah kedua. Al-aslu fi amri al-wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib hingga datang dalil yang memalingkan pada yang lain. Ada dalil yang bawa ke yang lain lagi itu. Kemudian faedah yang ketiga lagi tadi tentang masalah kewajiban ya. Kewajiban itu kan lakukan semampunya. Para ulama membuat kaidah al-wajibat taskutu bil ajiz. Sesuatu yang wajib itu gugur ketika tidak mampu. Saya ulang, al-wajibat tasqutu bil ajaz. Sesuatu yang wajib itu gugur ketika tidak mampu. Berdiri tidak bisa saat sholat wajib, gugur berdirinya, ganti dengan duduk. Ketika cari-cari air tidak ada, tidak bisa wudhu, maka wudhu jadi gugur, ganti tayamum. Orang yang sudah sepuh tua renta, tidak kuat lagi berpuasa, puasanya jadi gugur. Gantinya dengan fidyah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, hendaklah memberikan makan fidyah pada orang miskin. Cara bayar fidyah bagaimana? Lihat ya, cara bayar fidyah adalah dengan kita memberikan makanan. Kriteria pertama, memberi makan. Bukan kasih snack, bukan kasih gorengan, bukan kasih minum, namun kasih makan. Yang intinya ini pokoknya itu makan. Kemudian yang kedua,
makanan yang kita nganggap itu secara urf itu makan. Makanya bagaimana 1 kali atau 3 kali Ustadz, 1 hari ini saya makan 3 kali. Cuma disebut 1 kali saja dalam ayat. Kemudian yang ketiga, makanan yang diberikan ini kepada orang miskin. Yang keempat, kalau disebut makanan berarti tidak boleh ganti uang. Pakai tekstual dulu. Makna tekstual yang dipakai. Yang kita tangkap dari nas, yang kita tangkap dari dalil, itu yang dipakai. Itu contoh tadi perkara yang wajib dari syariat, al-wajibat, taskutu bil ajiz, menjadi gugur karena tidak mampu. Ya, menjadi gugur karena tidak mampu. Kemudian ada lagi kaidah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dikerjakan tidaklah jadi gugur dikarenakan ada hal yang sulit dikerjakan. Contoh, sholat. Saat sholat seseorang tidak mampu berdiri, maka gugur untuk berdiri. Namun bukan berarti sholatnya tidak ada. Tetap yang mampu dilakukan. Ya. Dia gugur tadi berdirinya ya saat posisi berdiri. Namun untuk ruku dan sujudnya masih bisa dilakukan. Maka al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dikerjakan tidaklah jadi gugur dikarenakan ada hal yang sulit dikerjakan. Berdiri nggak bisa, ruku sujud bisa. Maka ruku dan sujud dikerjakan. Jangan sampai karena berdiri nggak bisa semua jadi gugur. Sudah kamu nggak usah sholat saja. Oh enggak. Dia masih bisa ruku, masih bisa sujud, berdiri tidak bisa, ya sudah di dalam kondisi duduk. Namun untuk ruku dan sujud, dia bisa lakukan normal seperti ruku dan sujud. Badan membungkuk seperti ruku, sujudnya seperti dia turun, menempelkan 7 anggota tubuh. Maka seperti itu yang nanti dia lakukan. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dikerjakan tidaklah jadi gugur dikarenakan ada hal yang sulit dikerjakan. Nah itu beberapa kaidah kaitannya dengan ini. Kaidah yang pertama, al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal larangan itu dilarang. Kemudian yang kedua, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Yang ketiga, al-wajibat taskutu bil ajiz. Kewajiban itu jadi gugur ketika tidak mampu. Kemudian yang keempat, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah, masih mudah dikerjakan, masih bisa dilakukan, tidaklah jadi gugur karena ada yang lain sulit untuk dikerjakan. Ruku dan sujud tadi tidak jadi gugur, walaupun tidak bisa berdiri. Karena kaidah ini itu berlaku. Jadi kesimpulannya hadis ini, adik-adik remaja dan semua yang mendengar, ringkasnya mengajarkan beberapa hal. Diingat ya. 1. Setiap perintah, setiap larangan kita jauhi. 1. Setiap larangan kita jauhi. Nomor 2. Setiap perintah kita kerjakan semampunya. Isi hadis yang ketiga. Kebinasaan suatu umat itu karena menyelisih perintah Nabi. Kebinasaan suatu umat itu karena menyelisih perintah Nabi dan banyak bertanya. Banyak bertanya yang syariat itu diamkan. Saya ulangnya tiga bahasan pokok ya. Setiap larangan itu dijauhi. 1. Kemudian yang kedua, setiap perintah itu dikerjakan semampunya. Kemudian yang ketiga, umat itu binasa. Suatu umat itu binasa karena 2 hal disebutkan dalam hadis ini. Sebab yang pertama, binasa itu karena menyelisih perintah Nabi. Yang kedua karena banyak bertanya. Banyak bertanya bagaimana? Yang syariat diamkan namun kita banyak tanya untuk itu. Atau banyak pertanyaan yang tidak perlu. Namun kalau seperti sekarang ini kita live kemudian ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Nah saya rasa cukup. Sekarang sambil saya nunggu telepon partisipasi yang mendengar malam ini di 0812 281 85131.
Atau lihat di judul yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram ya. Lihat nanti di judul kajian ya, di situ ada nomor telepon. Anda telepon saat ini. Saya tidak terima WA, saya tidak pegang HP ini ya. Saya tunggu telepon di 0812 281 85131. Pertanyaan pertama, langsung siapa yang mau masuk, nanti ada remaja maupun yang umum. Yang umum jawab kuis saya. Saya bisa berikan kuis dulu ya. Kemudian yang remaja bertanya apapun. Ya, yang kuis di sini silakan jawab kuisnya. Sebutkan 3 hal yang dibicarakan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Sekali lagi, sebutkan 3 hal yang dibicarakan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Monggo, ada telepon? Saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Solo. Siapa namanya? Sebentar, Mbak. Ya, pelanin siarannya dulu, siarannya dipelanin. Sabila. Nah, mau yang mana ini? Jawab kuis apa mau bertanya? Yang pertama, ini udah Jawab kuis. sudah. Ya, sudah ada yang jawab. Iya, jawab aja, jawab kuis. Monggo. Oh iya. Iya. Silakan. Fokus ke telepon saja, jangan dengar siaran. Iya. Ya. Mau jawab kuis atau ini remaja mau bertanya? Halo? Iya, yang pertama. Jawab kuis berarti? Iya, jawab kuis. Ya, apa? Sebutkan 3 ringkasan dari hadis tadi yang kita bahas. Bahasan pokok yang pertama itu jauhi maksiat secara total. Ya, 1, 2. Yang kedua, lakukan perintah semampunya. Lakukan perintah semampunya. 3. Kemudian yang ketiga, sebab binasa suatu umat itu yang pertama karena menyelisihi perintah Nabi. Kemudian yang kedua, banyak bertanya hal-hal yang didiamkan. tidak perlu. Ya, tidak perlu. Taib. Ini dengan siapa? Dengan Sabila. Sabila ya, di Solo. Ya. Taib. Nanti tuliskan alamat di WA, nanti kirim ke nomor ini di WA ya. Alamatnya kirim lengkap, nanti buku insya Allah sebentar lagi beberapa hari sampai di Solo. Matur nuwun. Nggih. Ya. Baik, telepon yang kedua masih ada, mau bertanya ataupun mau kuis silahkan. Mau sampai 3 juga nggak apa-apa. Alhamdulillah sini ada 3 buku. Saya sudah tuliskan nama, tadi yang pertama dari Sabila di Solo. Yang lainnya mau menyusul telepon silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan siapa di mana? Hamba Allah aja ya Pak Ustadz ya, di Depok. Di Depok. Mau bertanya atau mau jawab kuis? Saya mau menanyakan beberapa hal ini Pak Ustadz. Mau menanyakan. Maaf, ini ibu-ibu atau remaja ini? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Berarti nanya aja ya. Ya, taib. Silakan. Jadi Pak Ustadz, di rumah itu kan ada orang tua, ayah yang sudah umur 70-an. Kakinya itu kan memang tidak bisa untuk bersujud ya. Sedangkan kalau suami itu kan banyak kerja di luar. Jadi terpaksa kami imam untuk sholat ke ayah. Ayah yang tadi tidak bisa sujud jadi imam. Ya, jadi hanya duduk saja sampai bisa duduk aja. Ya, terus. Jadi berdiri sholat itu berdiri, ruku bisa, sedangkan saat sujud duduk gitu. Ya, terus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bolehkah saya sholat imamnya ayah saya dengan kondisi seperti itu, atau saya harus sholat sendiri dengan anak saya dan saya jadi imamnya? Bisa sholat dengan ayah, bisa sholat juga dengan anak. Ibu terserah mau milih. Jadi tidak masalah dengan ayah yang tidak bisa sujud ya Pak Ustadz? Tidak masalah. Boleh jadi imam ya? Tidak masalah. Oh ya, gini Pak Ustadz, kalau misalnya nih anak saya balik umur 11 atau 12 tahun, bisa nggak anak saya akhirnya jadi imam untuk saya Pak Ustadz? Bisa sholat dengan benar nggak? Minimal Al-Fatihahnya benar dan bacaan-bacaan sholatnya sudah hafal.
Alhamdulillah sih apa namanya hafalan-hafalan surat sudah ada Pak Ustadz. Cuman mungkin kalau untuk kematangannya memang harus itu terus ya, diasah terus ya. Ya, Karena dicoba masih saja untuk belajar. jadi imam nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak Nggak Ustadz? apa-apa. Alhamdulillah. Terus ini Pak Ustadz, mohon maaf saya nanya lagi nih. Saya masih bingung dan takut tergelincir dengan gibah Pak Ustadz. Iya. Sepanjang apa sih yang bukan gibah? Misalnya saya bercerita sesuatu tentang siapa gitu ke suami. Apakah saya menceritakan tentang orang lain itu gibah? Terus kemudian Ada anak manfaat saya atau tidak, Bu? Bagaimana Pak? Alasan apa ceritakan aib orang lain pada suami? Misalnya ada keluarga yang butuh bantuan, terus dia ternyata keluarga lain itu punya masalah yang kita akhirnya harus memutuskan jangan dikasih atau jangan dikasih atau boleh dikasih gitu. Tapi kita harus menceritakan ini begini-begini. Nah, kalau ada alasan kayak gitu boleh. Ada alasan, ya alasan yang benar boleh. Oh gitu. Okay. Terus kalau misalnya kita menceritakan kelucuan tetangga gitu, itu nggak boleh ya Pak? Kalau tidak ada perlu, nggak perlu. Oh nggak boleh, Yeah. Gitu. Terus misalnya gini Pak, misalnya anak saya masih kecil-kecil gini, umur 11 tahun, 12 tahun, senang menceritakan tentang kelakuan teman-temannya, perbuatan teman-temannya. Apakah anak saya itu termasuk gibah atau saya mendengarkan gibah atau gimana Pak Ustadz? Dialihkan pembicaraannya aja, nggak usah bicarakan jelek orang gitu. Oh gitu, Yeah. jadi kalau itu berarti sudah termasuk gibah ya Pak? Ya perlu diajarkan dari kecil sih biar dia tidak bicarakan orang lain gitu. Oh ya baik. Baik. Ya, itu aja Pak Ustadz. Cukup, Jadi ya. maksudnya yang termasuk gibah itu kan saya tahunya gibah itu Gibah kan itu kita bicarakan jelek orang lain dan dia tidak ada. Oh dan dia tidak ada. Iya. Kan gibah dari kata gaib. Gaib itu nggak ada. Jadi ibu nggak ngomong depan dia langsung, namun di belakangnya. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kan kalau misalnya ada orang tua cerita tentang itu bagaimana? Dialihkan pembicaraan aja, alihkan pembicaraan atau ibu pergi dulu sementara dari situ biar tidak nimbrung atau tidak ikutan dalam hal gibah tadi. Oh gitu. Kalau misalnya akhirnya saya dengar cuma bilang istighfar, Allahu Akbar, Subhanallah gitu aja gimana Pak? Ya, sebisa mungkin pokoknya alihkan, sebisa mungkin alihkan. Oh, iya. Atau ibu pindah dari situ ya. Cukup ya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Baik, saya masih menunggu lagi ya, kurang satu lagi untuk yang kuis atau yang remaja bertanya. Ada yang mau jawab kuis atau yang remaja bertanya, saya kirimkan buku langsung segera. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Hendra Wahyudi. Ini remaja atau mau apa ini? Saya remaja. Kalau begitu jawab kuis. Oh, jawab kuis, Ustaz. Atau jawab kuis sama mau bertanya, silahkan. Mau jawab kuis sekalian bertanya. Boleh, Ustaz? Taib, sekarang jawab kuis dulu kalau gitu. Oh, boleh, Ustaz. Siapa namanya tadi? Hendra. Hendra, ya, jawab kuis tadi. Sebutkan 3 kandungan dari hadis tadi. Hendra di mana? Saya di Bekasi, Ustaz. Bekasi mana, Hendra? Bekasi Barat. Bekasi Barat. Kelas berapa sekarang? Saya umur 26 tahun, Ustaz. Ya, berarti bukan kelas lagi ya. Sudah nikah apa belum, Hendra? Alhamdulillah udah, Ustaz. Oh, berarti bukan remaja. Tadi kan Ustaz umur 25 ya. Ya sudah kalau gitu ya harus nanti jawab kuis sama bertanya. Monggo. Iya, silakan. Fokus ke telepon ya, jangan lihat dengar siaran, fokus ke telepon. Iya. Oh iya. Baik. Siap, Ustaz. Ini untuk jawab kuis tadi 3 bahasan pokoknya. Yang pertama itu setiap larangan kita jauhi. Terus untuk yang kedua itu setiap perintah kita wajib jalani. Semampunya enggak? Yang ketiga untuk kebinasaan suatu perintah itu semampunya apa tidak? Ada keterangan tadi. Menjalankan perintah itu semampunya atau tidak?
yang menjalankan perintah kita wajib jalani semampunya. Nah, terus sekarang yang Tapi ketiga. untuk yang larangan kita wajib jauhi karena hukum larangan itu awalnya haram. Ya, terus sekarang yang ketiga tadi, yang ketiga. Yang ketiga, Sebab kebinasaan. suatu umat itu karena dua hal. Satu. Yang pertama itu karena menyelisih perintah Nabi. Dua. Yang kedua, banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu, Ustaz. Banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Baik. Nanti kirimkan di nomor WA, nomor radio DS ini ya, alamat lengkap ya, biar besok langsung dikirim ke alamat. Ya, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini, Ustaz. Saya kan sudah menikah nih, Ustaz. Iya. Sudah berapa lama nikahnya, Indra? Hamil, Ustaz. Apa? Jalan 5 bulan. Sudah nikah berapa lama? Baru mau 1 tahun, Ustaz, bulan Juni. Alhamdulillah. Istri hamil 5 bulan. 5 bulan, Ustaz. Ya. Nah, Gimana rasanya istri hamil? Istri saya kadang kan nggak bisa kuat berdiri, Ustaz ya. Iya. Untuk sholat, untuk sholat. Jadi dia menjalankan sholatnya itu duduk tapi selonjor gitu, Ustaz. Duduk tapi selonjor, ya. Saya pernah dengar ceramah Ustaz juga, kalau di buku Ustaz itu ada ya terkait dengan sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri semampunya kita duduk gitu, tapi dengan bersila, Ustaz. Tapi di sini sekarang kan dia tidak bisa sila juga gitu karena kondisi agak berat ya, perutnya itu, Ustaz, gitu. Jadi dia menjalankannya duduknya selonjor gitu, Ustaz. Jadi duduk istri selonjor ya. Ya, terus itu apakah boleh, Ustaz, seperti itu? Padahal dia kadang juga berdiri bisa, tapi kadang-kadang aja sih nggak itu, kebanyakan malah duduk gitu, Ustaz. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya dalam hal ini istri itu masih dibolehkan seperti itu atau harus tetap berdiri, Ustaz? Kadang-kadang soalnya berdiri juga, Ustaz, sholatnya. Semampu dia aja. Yang tadi kita bahas kaidah tadi ya. Al-wajibat tasqutu bil ajz. Ya. Suatu kewajiban itu gugur. Ya, nah? Gugur karena ketidakmampuan. Berarti berdirinya jadi gugur. Nah, sekarang tentang masalah duduknya, tadi kan ada pilihan duduk bersila. Namun kan duduk bersila sulit juga bagi dia. Maka duduk bersila tidak mampu, ganti dengan duduk yang dia mampu, selonjor nggak masalah. Oh gitu, Ustaz. Gitu ya. Jadi itu semampu Ustaz, dia. Kadang kayak tadi nih, Ustaz, saya misalkan sholat isya terus saya teruskan lanjutkan dengan tarawih dan witir gitu, Ustaz. Yeah. Tapi dia sih nggak hanya isya aja gitu, Ustaz. Yeah, sama terus. saya gitu. Yeah. Saya ngerjain sendiri. Kadang agak susah juga gitu. Dia ya mungkin karena kondisi fisik juga kali, Ustaz ya. Yeah. Sedang hamil gitu, tidak menjalankan tarawih itu sebenarnya kan itu sunnah ya, Ustadz. Iya, betul. Itu gimana ya, Ustadz ya? Baiknya saya sih selalu ngajak terus gitu, Ustadz. Pokoknya semampu dia, jangan dipaksa untuk istri. Untuk Mas Hendra tetap semampu Mas Hendra kan, berdiri ya berdiri. Namun kalau istri semampu dia, jangan disesuaikan dengan Mas Hendra. Siap Ustadz. Gitu ya? Siap, Ustadz. Cukup? Cukup, Ustadz. Mohon doanya, Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan lancar untuk kehamilan sampai melahirkannya, insya Allah jadi dikurniakan anak yang soleh. Ditunggu ya WA-nya, alamat dikirim segera. Siap, jazakallahu khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya beri kesempatan satu lagi. Telepon di 0812-281-85131. Masih sisa satu buku. Ya, baik yang mau jawab kuis ataupun yang tadi kuisnya memberikan ringkasan ya, 3 poin tadi. Kemudian yang satu untuk remaja mau bertanya silakan. Monggo. Kalau ada segera. Baik, saya jawab dulu pertanyaan lewat WA. Ya, taib ada. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ya, Ustaz. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad. Di mana? Di Jogja bawah.
Ini remaja apa dewasa ini? Ini remaja, Ustaz. Umur berapa? Umur 27. Nah, ora remaja kuwi. Wis tuwa. Tapi masih jomblo, Ustaz. Masih jomblo. Yo salahmu dhewe. Ini Ustaz mau tanya. Mau tanya ini ya, Taib. Enggak mau jawab kuis. Ini Ustaz. Siapa namanya tadi? Kenapa, Ustaz? Siapa namanya tadi? Ahmad, Ustaz. Ahmad. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh insyaallah. Jogjanya pundi? Suaranya putus-putus, Ustaz. Jogjanya mana? Jogjanya mana? Jogjanya sekitaran Pogung. Oh, orang Pogung toh. Wah. Ya, monggo Ahmad. Ini Ustaz. Kebetulan ini bulan Ramadan. Anak itu Bukan kebetulan, memang Ramadan. ini kadang membelikan makanan. Nah, itu kan kita nggak tahu bahwa itu muslim atau non muslim. Itu apakah dibolehkan gitu? Apakah kita membantu mereka tidak berpuasa? Jadi jenengan jual makanan atau gimana? Ini kurir lah. Kurir ya. Online Terus gitu. terus Nah iya kadang kan namanya sekarang ojek online kan ada juga kan layanan. untuk makanan ngantar makanan tadi, Nji. Iya, cuma ngantar makanan kadang gitu. Kadang juga membelikan Hmm. dengan uang cash gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Kan orang kalau dibelikan kayak gitu kan sebabnya macam-macam ya. Ada pertama jenengan beli untuk ibu yang ada di rumah nggak puasa karena haid. Yang kedua bisa untuk anak di rumah nggak puasa juga karena masih kecil. Yang ketiga bisa jadi ada tiang sepuh, orang sepuh di rumah yang tidak puasa juga, cukup dia bayar fidyah. Bisa jadi juga ada orang sakit, bisa jadi macam-macam ini. Dan jenengan tidak perlu tanya, cuma belikan saja. Oh ya, berarti untuk transaksinya ya halal tidak? Halal. Halal. Ya. Kecuali gini, jenengan punya warung. Ye? Ya. Terus jenengan tahu, oh ini lanang ya sudah dewasa, dia laki-laki dewasa. Saya tahu dia itu muslim, wong biasanya jamaah bareng saya kok. Dia nggak sakit juga, kelihatan sehat. Iya. Terus dia masuk warung jenengan, makan di situ. Jam 4 sore, belum waktu buka. Nah ini baru kalau memang dia tidak puasa karena bermaksiat, nggak boleh didukung. Namun kalau tadi kan masih umum, ada kemungkinan macam-macam. Dan seorang penjual atau yang pengantar makanan tadi, dia tidak perlu bertanya. Ya. Begitu. Iya, hanya ngantar ya, kurir ya. Iya. Iya. Paham ya Ahmad ya? Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Iya, waalaikum. Baik, saya masih nunggu satu telepon lagi untuk jawab kuis dan untuk bertanya. Yang saya nantikan yang remaja. Monggo, yang masih remaja di 0812 281 85131. Sekali lagi, yang masih remaja bisa telepon, masih terbuka ini. Bisa ada waktu, sambil saya jawab lewat WA dulu. Belum ada ya? Sebentar, saya jawab lewat WA. Assalamualaikum Ustadz, untuk tukar-menukar uang kalau ijabnya pakai jasa titip boleh atau tidak? Asal yang kita percayakan untuk tukar-menukar uang ini orang percayaan kita, dia sebagai wakil, maka boleh untuk menukar seperti itu, masih dianggap cash. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam, halo. Dengan siapa di mana ini? Dengan Putri Ramadhani dari Palembang. Ini remaja apa dewasa? Remaja, Ustaz. Hah? Umur berapa? Remaja, Umur berapa? umur 21 tahun ya. Nah, taib. Nah, sekarang si siapa tadi namanya? Ini benar. Coba fokus ke telepon saja. Iya, iya. Ya, siapa tadi namanya diulang? Putri ya? Iya. Nah, coba Putri mau apa ini? Mau bertanya apa mau jawab kuis? Mau bertanya, Ustaz. Nah, bertanya. Baik. Nanti bertanya nanti dapat hadiah sini ya.
Tanya dulu kalau begitu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustaz, Putri mau tanya tentang Maulid Nabi Ustaz. Iya, apa yang ditanya? Ya kan Maulid Nabi itu kan katanya nggak ada perintah dan larangannya. Jadi gimana tanggapan Ustaz mengenai hal itu? Putri rayakan enggak? Enggak, Atau lingkungan sekitar masih rayakan atau tidak? masih Ustaz. Masalahnya tuh Putri itu jadi Panitia. remaja musola di Ah, sana. taib, Jadi iya. mereka tuh masih merayakan kayak gitu. Terus Putri bantu atau tidak? Enggak, di rumah. Di rumah. Memang menyikapinya agak berat ya, karena masalah ini kan tidak semua orang itu setuju, sehingga kita perlu bukan hanya ilmu namun cara bersikap, sehingga Putri bisa menyikapi. Ya sudah, kalau mau nasihati sulit, mendingan Putri tidak ikut, tetapi kalau mau ingatkan mereka juga agak rawan, sehingga yang dilakukan cuma untuk diri sendiri saja, tidak mengikutinya gitu. Mau menasihati mereka agak susah ya, karena ini sudah jadi tradisi turun temurun di negeri kita seperti itu, dan memang agak rawan kalau disampaikan ke halayak ramai seperti ini, kecuali dari teman ke teman gitu saja untuk bisa beritahu. Namun kalau secara umum ya agak sulit. Iya Ustadz, jadi masa itu kalau misalnya nggak ikut tuh biasanya Kucilkan. Tanya-tanyain katanya. Kalau tanya-tanya kayak gitu, ya sibukkan diri juga bisa. Kalau terpaksa saja ikut nggak masalah. Kalau terpaksa saja ya. Iya. Nanti Apa ya Ustadz? J, kalau alamatnya nanti tulis segera kirim ke WA di nomor ini ya, yang jenengan telepon ya. Nanti akan dikirim bukunya ke Palembang insya Allah. Ya. Syukran Ustadz. Ya. Baik. Saya jawab lagi lewat ini. Selanjutnya nanti cuma terima pertanyaan saja ya. Kalau ada yang mau telepon, monggo. Saya jawab dulu lewat WA. Ustadz mau tanya lagi, buku hijaiyah yang Ustadz pakai waktu kajian anak itu buku apa ya Ustadz? Bukunya itu namanya Aktub. Ya, Aktub itu buku untuk latihan menulis huruf per huruf sampai disambung-sambung seperti saya kajian siang bersama anak-anak. Terus ada Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana? Khaira di Padang. Ini remaja apa dewasa ini? Ini remaja. Oh, masih ada remaja lagi. Ya wes, saya kasih buku lagi, nanti bukunya ada insya Allah. Di Padang. Alhamdulillah. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau jawab kuis Ustaz. Siapa tadi namanya? Khaira. Khaira umur berapa? Umurnya mau masuk 18 Ustaz. Oh, masih SMA berarti. Iya, baru tamat. Baru tamat. Taib. Sekarang jawab kuis tadi. 3 poin dari hadis tadi. 3 poin dari hadis tadi yaitu yang pertama, setiap larangan kita jauhi secara total. Ya. Yang kedua, setiap perintah kita lakukan semampunya. Taib. Terus Dan 3. yang terakhir, kebinasaan suatu umat karena menyelisihi para nabi dan banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Taib. Nanti tulis nama, terus alamat lengkap dengan nomor telepon ya. Kirim ke WA yang jenengan telepon. Ada mau bertanya lagi atau cukup kuis saja? Kuis saja Ustaz. Ya, Taib Khaira. Ada mau tanya? Ustaz, kirimnya ke nomor yang mana Ustaz? Ini yang pas telepon ini ke nomor itu. Oh, oke Ustaz. Nomor WA-nya itu ya di 0812 281 85131. Baik. Ditunggu ya. Iya, Taib. Baik, kalau ada yang masih mau bertanya lagi, saya jawab dulu lewat ini ya. Pesan di WA ini banyak pribadi saya, tapi harus saya jawab. Ustadz, jika ada keluarga bapak ibu dan 3 anak, istri sudah ingin sekali pergi umroh, yang selama ini keluarga tersebut belum sama sekali pernah umroh. Jika pergi langsung berlima sekeluarga, uang tidak akan cukup. Baiknya yang pergi umroh duluan suami atau boleh istrinya dulu? Baiknya pokoknya pergi dengan mahram ya. Dan dengan kondisi seperti ini, bolehkah istri pergi tanpa suami? Tetap istri pergi dengan suami, dengan mahram lebih aman. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana ini? Dengan Rani di Depok. Remaja apa dewasa? Remaja 22 tahun. Oh, sebentar. Rani Depok. Tadi Khairo Padang. Rani Depok. Ya, mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau bertanya? Ya, silakan Rani. Iya. Waalaikumsalam. Sekarang fokus ke ini, telepon saja, jangan ke siaran, karena delay nanti. Baik. Siaran ya. Ya. Nama Rani dari Depok, umur 22 tahun. Ya, terus tanya, silakan. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Lewat ke telepon aja langsung ya, jangan lewat dengar siaran. Siarannya dikecilin dulu, Taib ya. Saya mau bertanya, pertama ketika kita mulai berhijrah, apa dulu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita? Apa yang harus diperbaiki di dalam hidup kita? Rani kuliah ya atau SMA? Udah tamat. Sudah tamat kuliah? Udah tamat SMA. Sudah tamat SMA. Sekarang apa ini kegiatannya? Di rumah aja lagi. Di rumah. Taib. Iya. Jadi yang ditanya gimana supaya Istiqomah berhijrah di masa salat. selama ini sudah rutin ngaji Iya, insya Allah di Blok M Masjid Nurul Iman. dengan Ustadz Nuzul Iya, Ustaz Nuzul. malam minggu, malam ahad, Yang kajian Ahad. yang kajian ahadnya. Taib. Kalau mau istiqomah itu ya kunci utama hadiri majelis ilmu tadi, itu paling penting sekali. Tidak ada jalan lain untuk istiqomah selain dari itu. Ya, jadi yang paling penting adalah istiqomah itu nuntut ilmu terus. Ilmu itu kalau dituntut akan membuat iman bertambah, lingkungan juga tambah bagus, punya teman-teman yang menyupport untuk terus istiqomah. Ya, poin pentingnya di situ. Di samping memang harus belajarnya lebih sistematik, belajarnya itu lebih secara bertahap sampai suatu pelajaran sempurna gitu. Nah itu kiat-kiatnya. Jadi misalnya ngaji di Blok M ada kajian ustadz yang diikuti rutin, ikuti rutin terus. Apalagi kalau membahas kitab sampai rampung. Begitu. Oh iya. Terus ada lagi satu yang mau ditanyain. Iya. Kalau orang tua itu dia terhadap anak perempuan batas umur berapa gitu? Orang tua Dia terhadap anak perempuannya sampai umur berapa, dan jika dia melalaikan tanggung jawabnya, apakah dia berdosa dan dengan cara sampai anak perempuan itu ya menikah. Kalau sudah menikah sudah berpindah tanggung jawab ke suami. Kalau belum menikah berarti orang tua yang tanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab gimana? Orang tua sebatas mengingatkan. Kalau anak sudah diingatkan anak tidak mau manut, berarti anak itu yang berdosa. Oh iya, Iya. terima kasih sudah menjelaskan. Iya, makasih ya. Baik, saya selesaikan pertanyaan lewat ini dulu. Kalau mudah-mudahan tidak ada lewat telepon lagi. Nanti yang Mbak Rani tadi yang dari Depok, silakan kirimkan alamat juga ke nomor WA. Nanti ada 4 orang berarti ya untuk dapat hadiah tadi. Ustadz, untuk menyalurkan zakat mal atau zakat niaga, apa cukup pakai niat dalam hati atau harus diutarakan ke si penerima zakat tersebut? Cukup niat dalam hati. Wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Tanpa ada lafaz tertentu sudah dikatakan sah. Saat kakak saya meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang dan meninggalkan uang warisan untuk anaknya, uang asuransi dari penerbangan tadi. Dan saat itu keponakan saya baru berusia 4 tahun. Uang warisannya masih disimpan. Ada zakat untuk uang warisan itu? Ada. Anak tadi itu dapat harta warisan dan anak itu berhak untuk dikeluarkan zakatnya dari harta tadi. Nanti walinya atau yang ngurus dia yang keluarkan zakatnya 2,5%. Baik. Ada pertanyaan? Tidak. 2,5% asalkan ya 2,5% ini dari harta yang sudah memenuhi haul bertahan selama 1 tahun. Ustadz, pelaksanaan sholat Id di rumah baiknya dilakukan jam berapa ya? Sholat Id itu sama dengan waktu sholat duha, 15 menit setelah matahari terbit. Maka kalau sholat Id itu dilakukan pada waktu itu,
dia sudah dikatakan sah. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Abdillah di Sulawesi Tenggara. Betul ini layanan interaktif Rumah Islam? Iya, dengan Abu Abdillah ya. Iya. Ini mau apa nih? Mau jawab kuis atau mau bertanya? Saya bertanya, Ustaz. Ini usia remaja apa dewasa? Remaja, Ustaz. Umur berapa? 22. 22. Nah, mau jawab kuis? Mau dapat buku juga? Iya. Mau? Emang nggak terlalu jauh ya, Ustaz ya? Di Apa? Sulawesi Tenggara sih. Ya tidak apa-apa. Pesawat Tapi Kak, masih bisa. Anda juga udah download PDF-nya, Ustaz. Ini buku asli ini, bukan buku PDF. Iya juga sih. Ya nanti Iya. tunggu saja. Nanti kirim alamatnya ke nomor ini ya, di nomor WA ya. Boleh, Ustaz ya? Boleh. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Masya Allah. Ya, baik Abu Abdillah silakan. Iya, saya bertanya soal ini, Ustaz. Zakat. Iya. Kan di tempat saya udah ada takaran zakat Sudah ada diumumkan. Iya, sudah ada takaran zakat diumumkan oleh pemerintah. apa nih, zakat mal apa zakat fitrah? Zakat fitrah, Ustaz. Apa? Zakat fitrah ya. Terus Sebesar 3,5 liter. pakai liter ya, bukan pakai kilo. Iya, nah. Ya, terus Tapi anak tadi barusan lihat dari IG, katanya Lajnah Daimah itu tetapkan 3 kilogram. Nah, 3 kilogram anu udah konversi, hasilnya 3,98 liter. Anu ikut yang mana, Ustaz? ketetapan lajnah itu nggak harus ya, karena ukurannya itu nggak harus 3 kilo. Sebagian ulama itu dalam mazhab Syafi'i nganggap satu sok itu 2,4 kilo. 2,5 kilo yang kita sudah biasa bayar itu sudah sah. Oh, jadi sedang pendapat gitu. Iya. Bukan silang pendapat. Sebenarnya di negeri kita ini sudah sah, satu sok itu ukurannya takarannya nggak pasti, timbangannya itu nggak pasti. Jadi tolong tidak pakai satu pendapat. Karena pendapat lajnah itu pendapatnya Syekh Ibnu Baz yang beliau punya pertimbangan sendiri. Kalau di negeri kita sudah tahu satu sok itu segitu. Jadi jangan antum pertentangkan pendapat Syekh Ibnu Baz dengan yang ada di negeri kita. Negeri kita sudah dari dulu 2,5 kilo itu. Apa semuanya itu nggak sah itu gara-gara pendapat Syekh bin Baz saja, ya kan nggak mungkin. Ya, paham ya? Soalnya banyak yang mereka banyak yang rujuk ke situ, teman-teman saya. Pendapat yang benar itu nggak mesti merujuk pada pendapat Syekh Ibnu Baz. Ya. Jangan terlalu fanatik pada satu pendapat, karena ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, ulama-ulama banyak. Jadi standar kebenaran itu bukan pendapat Syekh Ibnu Baz, bukan pendapat Syekh Albani itu. Saya belajar di Saudi juga, namun saya nggak seperti itu gitu. Ya, dalilnya nggak dipahami gitu, bukan saya merujuk pada ini sehingga pendapat yang lain salah, nggak boleh bilang kayak gitu. Saya ambil pendapat ini, namun belum tentu pendapat yang lain salah. Paham ya? Taib. Iya, nah, Ustaz. Makasih, Ustaz. Gitu ya, ditunggu alamatnya ya. Alhamdulillah. Taib. Baik, saya lanjutkan dulu untuk ini pertanyaan langsung. Ustadz, zakat barang dagangan apa ada nisab dan haulnya? Iya, ada nisab dan haulnya. Nisabnya pakai nisab mana yang lebih dahulu tercapai antara perak atau emas. Ya, perak itu paling rendah ya, maka sekitar dengan nisab perak itu bisa dibayarkan sekitar 4,7 juta. Haulnya iya ada juga. Kalau jualannya sudah bertahan 1 tahun maka kena zakat. Kalau selama ini saya tidak ada pembukuan dalam hal pendapatan. Cukup saja apa yang tersisa di akhir tahun. Misalnya kita tetapkan bulan Ramadan ini digabung saya dengan pendapatan pribadi, ada tabungan. Nah, di total kali 2,5%. Bolehkah kita membayar zakat fitri orang tua kita, Ustadz? Kalau dalam mazhab Syafi'i aturannya zakat itu dibayar sendiri-sendiri. Yang anak bayar sendiri, kalau sudah punya kemampuan orang tua bayar sendiri. Ya, itu lebih bagus. Ustadz, apa hukumnya orang yang dengan sengaja menghindari zakat dengan membelanjakan hartanya untuk membeli tanah dan rumah dan tidak dikembangkan? Setiap orang yang pokoknya dia mau simpan, mau dia keluarkan zakat, semua akan dihisab pada hari kiamat, akan ditanya.
Ya, tentang apa yang dia simpan, apa yang dia gadaikan, apa yang dia tumpuk, semua akan ditanya nanti pada hari kiamat. Pokoknya siap untuk tanggung jawab. Ustaz, gimana hukumnya bersolawat di antara jeda sholat tarweh di luar materi? Sah, tarwehnya sah, namun Nabi SAW tidak tetapkan sholawat tertentu, bisa dengan zikir secara umum untuk jeda sholat tarawih tersebut. Apa hukumnya laki-laki memakai celana atau sarung waktu sholat melebihi mata kaki atau di bawah mata kaki? Dia lakukan kesalahan tersendiri, namun sholatnya tetap sah, karena Nabi SAW itu katakan itu kesalahan ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki tempatnya itu di neraka. Wallahu a'lam. Kebetulan saya bikin gamis dan jilbab untuk dijual. Otomatis saya menstok kain juga, Ustadz. Apa kain-kain yang saya stok itu juga kena zakat barang dagangan? Sebentar. Yang dijual apa di sini? Gamis, kan berarti nanti tunggu wujudnya gamis dulu, karena gamis yang dijual. Kainnya belum. Kalau sudah dalam bentuk gamis dan gamis ini sudah diniatkan untuk dijual karena sudah dipajang, sudah dipromokan, baru nanti kalau bertahan 1 tahun atau usaha ini sudah berjalan 1 tahun, maka barang dagangan tadi dihitung totalnya plus uang cash dikali 2,5% ketika bayar zakat. Baik, itu saja. Insya Allah besok lagi nantikan kuis. Hari ini kita memberi pada 5 orang. Tadi ada dari Sabila di Solo, terus Hendra di Bekasi Barat, terus Putri di Palembang, terus tadi yang paling terakhir tadi Abu Abdillah di Sulawesi Tenggara. Saya tambahkan ya, Abu Abdillah di Sulawesi Tenggara. Dan Rani di Depok, terus Khaira di Padang. Khaira di Padang. Semuanya yang tadi saya sebut ada sekitar 6 orang ini berarti ya. 6 orang diharapkan segera kirimkan alamat ke 0812-281-85131 lewat WA. Nanti dari pihak radio nanti akan kirim ke kami langsung, dan insya Allah besok sudah mulai dikirim ke alamat gratis, free ongkir. Mudah-mudahan bawa faedah dan manfaat. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.